dari Universitas UIN Raden Lampung. Di sini saya dari Prodi Ekonomi Syariah ingin mewawancarai Bapak tentang ekonomi sosial. Sebelumnya boleh dengan Bapak siapa? Pak Zuliadi. Pak Zul ya. Gini Pak, menurut Bapak ekonomi sosial menurut pemahaman Bapak itu seperti apa? Ekonomi sosial menurut pendapat saya memang segala lini yang ada di kehidupan masyarakat itu ada, ya, semua sektor ekonomi yang dikatakan ini alat berintegrasi, ya, berinteraksi. Contoh perdagangan, ya, perdagangan ini banyak macamnya. Komoditi apa, potensi apa suatu daerah yang menjadikan andalan. Seperti Lampung itu terkenal seperti kopi yang komoditi ekspor, ya, tidak kalah dengan daerah lain. Kedua, komoditi lain seperti tumbuhan hortikultura, semangka kita bisa surplus, ya, karena itu regulasi per tahun, ya, itu bisa 1, sekian triliun per tahun, ya. Itu komoditi ini yang bisa dikatakan tidak dilirik sebetulnya. Sementara itu sumber pendapatan masih di daerah yang seyogianya, ya, pemerintah memberikan perhatian penuh. Karena mereka pakai pupuk bukan pupuk subsidi, mereka pupuk sendiri. Ya, kebetulan saya juga, rekan-rekan saya, komunitas petani semangka ini yang ada di beberapa tempat, contoh seperti Metro Lampung Tengah, itu cukup menjanjikan. Terlepas dari lahan mereka sewa sampai ke luar daerah. Nah, ini yang menarik bagi saya. Itu sebagai sumber penghasilan asli daerah, pendapatan asli daerah. Kenapa tidak dimanfaatkan? Artinya dikembangkan betul-betul dengan lebih spesifik. Contoh, mereka sewa lahan sampai keluar daerah. Lampung ini banyak lahan gitu, ya, mungkin kultur tanah segala macam kan bisa. Nah, pemerintah daerah sendiri mungkin ada lahan ini yang seyogianya ditarikkan. Itu menurut saya, itu ekonomi sosial. Itu gejala yang ada sekarang atau yang sedang booming. Contoh sawit ya, sawit ini menyebabkan kekurangannya mungkin gejolak perihal kelangkaan minyak. Ya sebenarnya semua ini butuh minyak. Maka indikasi ada mafia-mafia yang di atas, contoh yang sudah tertangkap, ya kan? Nah ini kalau sudah ada yang tertangkap, analoginya, artinya ini ada yang berniatan nggak baik, yang merugikan rakyat. Ya saya sendiri sebagai putra bangsa, ya, kita hidup di bumi pertiwi itu, loh, cukup prihatin lihat kondisi sekarang. Dan saat ini untuk generasi muda, waktunya kalian menikmati ini dengan yang sebenarnya. Jadi itu yang bisa sementara yang bisa saya sampaikan. Yang lain? Bagaimana perkembangan ekonomi sosial di daerah lingkungan Bapak itu seperti apa? Variatif. Kalau untuk tingkat pendapatan perekonomian ini kan dinamika. Karena contoh kalau di kota ini kenapa saya bilang dinamika? Mungkin mayoritas ya pegawai ASN, Polri, ya, pegawai BUMD atau BUMN. Nah, sebahagian itu ada pedagang. Pedagang ini macam-macam, sayur, ikan, sembilan pokok, atau jadi kalau kita mau deteksi setiap daerah ini sesuai dengan sensus, ya kan,
kita bisa lihat di situ atau usaha pekerjaan. Kebanyakan kan ini yang ibu-ibu sekarang ini kreatif, ya kan, perdagangan online. Ini juga lebih efektif sebetulnya, ya kan gitu. Artinya sedang semangat dan minat yang digunakan ibu-ibu di zaman era sekarang. Nah, kalau ekonomi ini cukup membaik, ya. Tetapi itu tadi biasa kalau ada keluhan kelangkaan dan sebagainya, sepanjang ini cepat bisa diantisipasi, ya kan, kenapa tidak? Karena ini akan bisa mengganggu perekonomian, ya, kan gitu. Contoh minyak goreng, ibu-ibu sudah antri segala macam. Nah ini sebenarnya fenomenal yang sewajarnya. Iya dong, gitu loh. Itu kira-kira kalau tingkat perekonomian atau tingkat ekonomi sosial di sekitar kita selama ini baik, ya, baik dalam arti ini mereka bisa memilih sesusah apapun, mereka tetap berkreatif, ya, berinovasi. Apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan penghasilan meskipun sedikit, ya, mendapatkan per kakak, ya, rumah tangga. Itu ini menjadi perhatian supaya perekonomian stabilitasnya stabil. Itu. Terus menurut Bapak bagaimana cara meningkatkan atau mengembangkan ekonomi sosial di masyarakat agar membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar gitu Pak? Mungkin begini ya, ini tidak terlepas kepedulian dan kewajiban pemerintah. Ya, sekarang tingkat pengangguran lebih tinggi, oke? Nah, tetapi tingkat pengangguran kita ini masih berinovasi, masih mau berkreatif, ya kan? Yang mau berdagang kecil-kecilan, contoh musiman ya, contoh seperti mau menjelang hari raya Idul Fitri itu yang jual mercon segala, walaupun itu dilarang, tetapi itulah kita ambil unsur positif. Mereka berkeyakinan saya kalau melakukan ini pasti dapat hasil yang positif, ya kan? Nah, untuk meningkatkan supaya lebih lagi pendapatan perekonomian rakyat ini, sisi lain begini, pemerintah menciptakan lapangan kerja, ya, ada publikasi, menyerap tenaga kerja, kan untuk penghasilannya ada UMR segala macam, ya, yang memang disesuaikan dengan undang-undang, ya, tenaga kerja. Setelah itu untuk yang memang wira swasta asli, atau industri pembuatan keripik pisang, karena kan itu banyak nih, ya kan, potensinya ya, keripik pisang. Sudah itu ada yang pembuatan kue, ya, sudah itu. Nah, ini yang lebih menarik lagi, anak-anak muda sekarang ini berinovasi, dia punya kiat usaha ini, kafe yang semi, itu kan kaula muda ya, artinya semaraknya perekonomian yang ada di anak-anak muda ini bangkit gitu. Nah, kalau yang untuk contoh budidaya apa, magot ini itu pengurai sampah, ya, secara garis besar itu mahal, komoditi itu mahal, ekspor itu, gitu. Itu kalau tidak salah sepengetahuan saya lihat itu untuk bahan kosmetik. Kalau di Jepang dimakan, dikonsumsi itu saja, seperti kayak apa ya, ciki ya. Nah, ini sebetulnya ulat. Tapi itulah ya, penemuan ini bermanfaat. Sampah yang menurut kita ada organik, ada non organik. Yang organik yaitu tadi sayur, itu bisa dijadikan. Tapi kalau yang non organik bisa ditaruh jauh pulang.
Nah, potensi-potensi ini sebetulnya ini pundi-pundi ekonomi. Tinggal, nah, saya bilang tadi, tetap apapun yang berkewajiban memberikan peluang-peluang usaha terlepas dari kredit, ya, ada unsur lembaga keuangan yang akan membantu kredit usaha rakyat dan lain-lain, ya. Dilihat potensi yang betul-betul regulasinya, meskipun kecil, tapi rutinitasnya itu, toh, tapi dan ikan yang dilepasi, ya, nelayan diasingkan. Saya alhamdulillah sedikit banyak dari potensi-potensi itu kita sering berinteraksi. Saya berinteraksi, ya, ada lembaga kooperasi yang memudahkan nelayan untuk mencari sumber bahan pokok, ya, ada BBM-nya, ada alat tangkapnya, dan untuk dia berlayar itu ada tabung gasnya, karena kan itu dia operasi apa namanya, melakukan kegiatan itu, aktivitas di laut di tengah laut itu bisa sembilan pokok itu. Ini kooperasi, ada kooperasi terbantu. Nah, kalau pertanian itu seyogyanya dulu pupuk ini, tidak pernah mengalami kesulitan karena ada pusri pendistribusiannya ke petani buat koperasi. Nah, koperasi ini alat perpanjangan tangan, gitu ya. Nah, udah koperasi ini. Kenapa sekarang ya? Pembinaan segala macam itu. Makanya mereka contoh saja nggak usah jauh-jauh kan. Petani semangka, dia pakai pupuk bukan pupuk subsidi, pupuk sendiri. Ini pupuk hebatnya mereka tuh, saya cukup bangga untuk petani Lampung. Jadi saya bilang tadi, itu jangan dianggap sepele. Regulasinya, perputaran panen dari tanam sampai panen itu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah itu, arti sekali panen itu luar biasa. Nah itulah artinya kalau kita kembali lagi ke ekonomi masyarakat, ekonomi sosial, sebetulnya kembali lagi saya mengajak, ya, kepada pemerintah, ya, untuk memperhatikan potensi-potensi masyarakat yang punya kreativitas segala macam, lebih ditingkatkan lagi, meskipun sudah, ya, intens lah, ya, intens bekerja sama dengan lembaga keuangan, ya kan, untuk membantu permohonan. Menurut saya aja Bapak ya. Kan saran Bapak nih untuk kami generasi muda dapat membantu mengembangkan ekonomi sosial di masa ini, seperti bagaimana Pak? sebenarnya gini, cukup sederhana. Kenapa saya bilang? Semua itu karena pendidik. Generasi muda, ya, untuk adik-adik kita, anak-anak kita, ini harus peka. Ya, peka dalam arti gini, potensi apa sih andalan, ya, supaya bisa ini mesejahterakan masyarakat. Dan kalian sebagai generasi muda bangkit dalam bentuklah pundi-pundi ekonomi sekecil mungkin. Kalau bicara besar nanti by proses gitu ya. Contoh, apa yang bisa saya lakukan? Oh, buat kerajinan, buat souvenir. Toh ada dinas pariwisata, ya, ada dinas perdagangan, ada dinas perindustrian. Korelasinya begitulah. Nah, sudah itu ada kemitraan. Nah, contoh Lampung ini banyak, sangat banyak.
Jadi kalau kalian hanya melihat saja, tidak merasakan, melakukan, ya menurut saya hanya teori. Tahu saja, ya tahu oh ini, tapi coba dengan adanya kalian mencoba, akan merasakan nikmatnya, ya. Ya memang harus diulang, ketekunan. Semua itu berdasarkan kemauan yang niat untuk maju. Kenapa? Jangan ditambah lagi pengangguran yang sudah ada, dia akan menambah beban negara. Betul kan? Nah, meskipun ya kan kadang-kadang slogan aja. Oh ini. Nah, pendaftaran apa ya? Ada formasi, ada pendaftar itu ASN dan macam. Nah, yang mau jadi petani siapa? Yang mau jadi peternak sih? Kalau tumpah semua ke ASN, TNI Polri, itu hak prerogatif. Tetapi bagaimana kita menguatkan perekonomian di bawah? Nah, yang tua-tua nih, ya kan, orang tua satu keluarga nih, ada suami atau istri punya anak tiga, ya, yang satu sudah jadi ASN, yang satu sudah jadi TNI. Nah, yang satu yang harus kolaborasi untuk wah bapaknya petani, diteruskan gitu loh. Jadi apa ya? Biar ada kesan ini tidak meninggalkan apa ya? Ikon. Tidak bisa dipungkiri juga yang ASN yang masuk TNI ini penghasilannya disekolahkan itu dari pertanian. Nah, ini mata rantai. Harapan saya generasi muda sekarang bangkit, jangan berpikir gengsi, ya, jangan berpikir ini saya melakukan itu, jauhkan itu, hilangkan image itu, karena ya kata Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila orang itu sendiri tidak memberubah. Nah, ini saya tanamkan ke generasi muda. Kalau yang sudah tua ini setengah komplin kan ya. Kalau kalian ini kan masih betul-betul stuck, ya, energinya masih betul energi, ya kan, daya tahan, pikir, mindset segala macam. Jadi menurut saya itu, saya hanya memotivasi, mengajak rekan adik-adik, ya, generasi muda, putra bangsa, ayo bahu membahu tingkatkan perekonomian kemasyarakatan, ya, dari industri kecil, menengah, ya. Nah, mudah-mudahan kalian akan sukses dan bisa menyerap tenaga kerja yang mengantisipasi, mengurangi pengangguran. Jadi itu yang saya sampaikan, ya. Terima kasih Pak ya atas penyampaiannya. Semoga nanti bisa mendengar sama teman-teman sama generasi muda atas yang Bapak bilang tadi juga bisa bermanfaat. Amin, amin. Ya.